Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dela Silaban dengan NIM D1D021031 dari kelas R001 Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah konservasi sumber daya hutan dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Nursanti Eshud MSc. Baiklah, di sini saya akan membahas jurnal Agrotech dengan judul Kajian Kawasan Terdegradasi dan Pola Pemulihan Ekosistem di Kawasan Suaka Marga Satwa, Komara, Kabupaten Takalar dengan penulis Sahrudin Amir Toneng dan Sudirman Numbah. Adapun bahasan pokok yang akan saya bahas itu yang pertama pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasilan pembahasan, dan yang keempat kesimpulan. Bahasan pokok yang pertama yaitu pendahuluan. Kawasan Suaka Marga Satwa Komara ditunjuk menjadi kawasan konservasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 147 KPTS 2/1987 pada tanggal 19 Mei 1987 tentang perubahan status hutan lindung Komara seluas kurang lebih 8.000 hektar yang terletak di Kabupaten Takalar dan Jeneponto, Sulawesi Selatan menjadi Taman Baru Komara seluas kurang lebih 4.610 hektar dan kawasan Suaka Marga Satwa Komara seluas kurang lebih 3.390 hektar. Sejarah penunjukan dua kawasan ini adalah untuk pengelolaan habitat rusa dan jenis satwa lain yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 pada tahun 1990. Di antaranya seperti kera hutan, babi hutan, rangkong, musang, dan kuskus. Perjalanan Suaka Marga Satwa Komara selama kurang lebih 17 tahun mengalami penurunan kualitas ekosistem. Sebagian kawasan, terutama daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan lahan milik masyarakat, telah terdegradasi. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu illegal logging, perambahan, penyerobotan lahan, dan kebakaran hutan. Dengan kondisi kawasan yang telah terdegradasi, perlu dilakukan kegiatan pemulihan ekosistem kawasan. Dalam kegiatan pemulihan ekosistem kawasan ini yang terdegradasi terdapat tahapan-tahapan pelaksanaan pemulihan ekosistem kawasan atau pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P48 Menhut 2 2014 tentang tata cara pelaksanaan pemulihan ekosistem pada KSA dan KPA. Salah satu tahapan kegiatan pemulihan ekosistem yaitu dengan kajian kawasan yang telah terdegradasi. Selain itu, berdasarkan pengalaman kegiatan reboisasi dan rehabilitasi yang telah dilaksanakan, seringkali terjadi kegagalan akibat ketidaksesuaian pola penanaman dan pemilihan jenis tanaman. Oleh karena itu, kajian kawasan terdegradasi sebelum dilakukan pemulihan sangatlah penting dilaksanakan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi luas lokasi yang terdegradasi dalam kawasan Suaka Marga Satwa, menganalisis tipe kerusakan, dan menentukan pola pemulihan yang akan dilaksanakan. Bahasan pokok yang kedua yaitu metode penelitian. Lokasi dan waktu penelitian ini dilaksanakan di kawasan Suaka Marga Satwa, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan, mulai dari bulan Juni 2017 sampai dengan Juli 2017. Pendekatan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan penafsiran foto udara atau citra untuk mengidentifikasi luas dan lokasi yang terdegradasi serta mengambil data-data di kawasan Suaka Marga Satwa Komara. Kemudian dilakukan analisis data. Analisis foto udara atau citra secara manual atau visual dengan menggunakan 9 unsur interpretasi, yaitu dalam bentuk, ukuran, pola, bayangan, rona atau warna, tekstur, situs asosiasi, dan konvergensi bukti. Hasil analisis foto udara atau citra berupa luas dan lokasi yang terdegradasi. Selanjutnya dilakukan pengambilan data di lokasi dengan melakukan analisis perbandingan antara lokasi yang terdegradasi dengan lokasi yang masih normal sebagai ekosistem referensi. Analisis data merujuk kepada Perdirjen KSDAE nomor P12 KSDAE Set 2015
bahwa kajian kerusakan ekosistem dilakukan dengan interpretasi citra penginderaan jauh atau remote sensing atau ground check. Interpretasi citra penginderaan jauh dilakukan untuk mengetahui perubahan tutupan lahan dari waktu ke waktu terkait luas, sebaran, dan intensitas kerusakan. Sementara ground check dilakukan untuk mengidentifikasi dan memastikan tipe dan tingkat kerusakan yang terjadi beserta penyebab kerusakannya. Analisis lanjutan dalam penentuan arah pemulihan ekosistem kawasan dilakukan analisis data hasil inventarisasi tegakan yang telah diperoleh tipologi kerusakan kawasan. Selanjutnya, dilakukan analisis lebih lanjut untuk penentuan jenis-jenis tanaman serta pola pemulihan yang lebih detail. Dalam penelitian ini dipergunakan metode analisis vegetasi atau ANVEG. Adapun pokok bahasan yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama itu identifikasi foto udara atau citra. Luas lokasi yang terdegradasi dalam kawasan Suaka Marga Satwa di Kabupaten Takalar dengan luas 289,84 hektar. Luasan ini diperoleh dari hasil identifikasi secara visual atau manual dari foto udara atau citra pada tahun 2016. Interpretasi yang dilakukan pada umumnya dideteksi berdasarkan warna yang tampak pada citra atau foto udara rona yang ada. Biasanya warna yang tampak seperti coklat, hitam, kelabu, dan hijau. Dari gradasi warna yang tampak pada citra memudahkan proses klasifikasi terhadap foto udara. Bentuk gambar yang terdapat pada foto udara berupa poligon-poligon yang tidak beraturan ukuran besar, kecil dengan tekstur kasar, halus, dan sedang. Pada lokasi-lokasi yang terdegradasi dapat ditandai dengan warna coklat muda seperti tanah terbuka, kebun atau bekas kebun yang tidak digarap lagi. Warna hijau tua seperti semak belukar dan hijau kekuningan seperti beberapa tegakan, perdu, dan vegetasi yang jarang atau rumpun bambu yang mengering dan mati. Sedangkan lokasi-lokasi yang vegetasinya rapat seperti ekosistem utuh ditandai dengan warna hijau tua. Yang kedua, pengukuran luas lokasi yang terdegradasi. Pengukuran lokasi ini membagi lokasi-lokasi yang terdegradasi dalam beberapa poligon di beberapa tempat atau blok dalam kawasan Suaka Marga Satwa Komara, Kabupaten Takalar, antara lain seperti berikut, bisa dilihat. Luas lokasi yang terdegradasi di Suaka Marga Satwa Komara, hasil pengukuran dapat dilihat pada tabel 3 berikut di bawahnya. Yang ketiga, inventarisasi tegakan pada lokasi yang terdegradasi. Inventarisasi tegakan di lokasi yang terdegradasi menggunakan metode systematic sampling dengan bentuk peta ukur atau plot berbentuk lingkaran dengan hasil sebagai berikut. Peta ukur yang pertama dengan luasan 34,12 hektar. Hasil inventarisasi tegakan untuk lokasi yang terdegradasi pada peta 1 ini di kawasan Suaka Marga Satwa Komara dengan rincian sebagai berikut. Bisa dilihat. Sesuai dengan kriteria kawasan terdegradasi dalam Perdirjen KSDAE nomor P12 KSDAE Set 2015, maka untuk peta 1 ini termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Peta yang kedua dengan luasan 39,64 hektar. Hasil inventarisasi tegakan untuk lokasi yang terdegradasi pada peta 2 di kawasan Suaka Marga Satwa Komara ini dengan rincian sebagai berikut, di bawahnya ada. Sesuai dengan kriteria kawasan terdegradasi dalam Perdirjen KSDAE nomor P12 KSDAE Set 2015, maka untuk peta 2 ini termasuk dalam kriteria kawasan terdegradasi rusak sedang. Maka dengan pola pemulihan ekosistemnya dengan pengkayaan tegakan. Peta yang ketiga dengan luasan 25,76 hektar. Hasil dari inventarisasi tegakan untuk lokasi yang terdegradasi pada peta 3 di kawasan Suaka Marga Satwa Komara ini dengan rincian sebagai berikut. Pada peta ini telah dilakukannya sebelumnya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan atau RHL pada tahun 2011, sehingga
Sebagian besar jenis tegakan yang ditemukan adalah hasil dari penanaman RHL pada tahun 11. Data hasil evaluasi kegiatan RHL pada tahun 2011. Telah ditanam jenis tegakan seperti mahoni, jabon, biti, jati lokal, pinus, dan kemiri dengan total tegakan sebanyak 500 batang per hektar. Namun, bila merujuk pada kriteria kawasan terdegradasi dalam Perdirjen KSDA nomor 12 KSDA Set 2015, maka untuk peta ketiga ini termasuk dalam kriteria kawasan terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihannya yaitu ekosistem pengkayaan tegakan. Untuk peta yang keempat yaitu dengan luas 23,31 hektar, hasil dari inventarisasi tegakan untuk lokasi yang terdegradasi pada peta ini di kawasan Suaka Marga Satwa Komara dengan rincian sebagai berikut. Ada di bawahnya bisa dilihat. Seperti pada peta 3, peta ini juga telah dilakukan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan atau RHL pada tahun 2010, sehingga sebagian besar jenis tegakan yang ditemukan adalah hasil penanaman RHL pada tahun 2010. Tegakan tanaman sudah banyak yang mencapai tingkatan pohon atau klimaks, namun potensi permudaan masih rendah disebabkan tegakan hasil RHL sebagian besar belum bisa memproduksi anakan atau biji calon anakan. Data hasil evaluasi kegiatan RHL tahun 2010 telah ditanam jenis tegakan mahoni, jabon, biti, jati lokal, pinus, dan kemiri dengan total tegakan sebanyak 500 batang per hektar. Merujuk pada kriteria kawasan terdegradasi pada Perdirjen KSDA nomor P12 KSDA Set 2015, maka untuk peta 4 termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Walaupun jumlah tegakan berdiameter lebih dari 10 cm sebanyak 329 per hektar, akan tetapi jumlah permudaan atau anakan masih kurang dari 1000 batang per hektar, maka tetap saja masuk dalam kriteria rusak sedang dengan pola pemulihan pengkayaan tegakan. Selanjutnya ada analisis lanjutan. Analisis lanjutan dilakukan untuk mengetahui struktur vegetasi ekosistem yang masih utuh dalam kawasan Suaka Marga Satwa Komara ini. Data ini dipergunakan sebagai ukuran dalam penentuan jenis tegakan yang akan ditanam dalam kegiatan pemulihan ekosistem nantinya. Analisis vegetasi ini dilakukan di lokasi yang dianggap mewakili ekosistem asli di kawasan Suaka Marga Satwa Komara. Hasil analisis vegetasi menunjukkan pada tingkat anakan terdapat 12 jenis tegakan dengan 3 jenis tegakan yang memiliki INP tertinggi, yaitu Teraterasa sebanyak 57,91%, bambu sebanyak 35,57% dan kirasa dengan 22,13%. Pada tingkat pancang terdapat 12 jenis dengan 3 jenis tegakan yang memiliki INP tertinggi yaitu Teraterasa dengan 45,24%, Marapao dengan 38,10% dan Kirasa dengan 33,33%. Pada tingkat tiang terdapat 13 jenis tegakan dengan 3 jenis tegakan yang memiliki INP tertinggi, yaitu bambu dengan 103,51%, rao dengan 43,43% dan marapao dengan 27,25%. Pada tingkat pohon terdapat 13 jenis tegakan dengan 3 jenis tegakan yang memiliki INP tertinggi, yaitu paciri dengan 80,53%, rao dengan 54,55% dan teraterasa dengan 24,73%. Jenis yang direkomendasikan untuk penanaman adalah diantaranya bambu atau bambusa sp, teraterasa atau Phylicium sp, rao atau Dragon Tomelon dao, marapao atau Mangifera sp, dan kirasa atau Garcinia mangostana. Untuk jenis paciri merupakan jenis tanaman invasif. Jenis tanaman invasif merupakan jenis tanaman yang asing yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem aslinya. Invasif sendiri merupakan pergerakan secara besar-besaran, yaitu suatu makhluk hidup yang melanggar batas dari suatu daerah ke daerah lainnya. Bahasan pokok yang keempat yaitu kesimpulan.
Adapun kesimpulan pada penelitian ini yaitu luas lokasi yang terdegradasi dari hasil identifikasi secara visual atau manual melalui foto udara atau citra pada tahun 2016 dalam kawasan Nusa Marga Satwa di Kabupaten Takalar adalah seluas 289,84 hektar. Merujuk pada kriteria kawasan terdegradasi dalam Perdirjen KSDA nomor P12 KSDA Set 2015, maka untuk peta 1, 2, 3, dan 4 termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayakan tegakan. Luas lokasi yang terdegradasi di kawasan Suaka Marga Satwa Komara hasil pengukuran adalah seluas 122,65 hektar. Jenis yang direkomendasikan untuk penanaman adalah diantaranya seperti bambu, tera-terasa, rao, marapao, dan kirasa. Baik, sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih.